Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rizka Amelia Putri dengan NIM 230103028. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ervin Effendi MPD. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penilaian autentik, di mana jenis-jenis penilaian autentik itu sendiri dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua, aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga, aspek psikomotorik atau keterampilan. Akan tetapi, di dalam video kali ini, saya akan membahas hanya satu aspek saja, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Nah, pada penilaian kompetensi kognitif atau pengetahuan, teknik dan instrumennya dapat dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama, melalui tes tertulis. Cara yang kedua, melalui tes lisan, dan cara yang ketiga, melalui penugasan. Jadi, di sini saya menggunakan contoh tes berupa tes tertulis, di mana tes tertulis itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa cara, salah satunya melalui tes pilihan ganda. Nah, di dalam penilaian kognitif atau pengetahuan, menurut taksonomi Bloom, dibagi menjadi 6 tingkatan. Apa saja tingkatan yang dimaksud? Yuk kita bahas satu persatu dengan kita aplikasikan ke dalam materi himpunan. Nah, tingkatan yang pertama disebut sebagai C1. C1 atau pengetahuan. Jadi, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bisa pengetahuan terhadap fakta, deskripsi, dan lain sebagainya. Di soal ini saya mengambil pengetahuan terhadap cara penyajian himpunan. Nah, kita perhatikan untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini disebut sebagai soal C1 karena di sini saya cari tahu seberapa paham sih siswa terkait dengan cara penyajian himpunan. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, diagram Venn, 2 enumerasi, 3 simbol baku, dan yang keempat, simbol bebas. Berdasarkan pernyataan tersebut, cara penyajian himpunan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Nah, di sini mencari tahu pengetahuan responden berdasarkan cara penyajian himpunan. Kemudian, di dalam membuat soal terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika terdapat pernyataan seperti ini, maka harus diurutkan ke bawah, seperti pada layar. Namun, tidak dapat dituliskan seperti ini, dituliskan secara berurutan ke samping. Karena ini bisa mengganggu face atau tampilannya. Jadi, untuk penulisan yang benar harus seperti pada layar, diurutkan ke bawah. Kemudian, untuk yang menempati urutan yang pertama, kedua, dan selanjutnya, harus berdasarkan abjadnya. Di sini kita perhatikan untuk urutan yang pertama, diagram Venn. Dan yang kedua, enumerasi. Di sini, sudah saya urutkan berdasarkan abjadnya. Kemudian, berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, cara penyajian himpunan yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Kita perhatikan di sini titik-titiknya harus 4. Nah, selanjutnya di sini untuk opsinya ada 4 karena di sini saya mengambil materi pada tingkat SMP, jadi opsinya hanya ada 4. Untuk opsi yang pertama, 1, 2, dan 3. Nah, dalam menuliskan opsi juga terdapat aturan yaitu harus diurutkan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan untuk soal-soal yang salah, di sini tidak serta-merta ditulis begitu saja, tetapi dijadikan sebagai pengecoh. Nah, sebelum itu, kita perhatikan cara penyajian himpunan yang benar. Cara penyajian himpunan, di sini yang menjadi pengecoh adalah enumerasi, karena siswa bisa lupa apa arti dari enumerasi. Enumerasi itu kan adalah penjajahan. Maka ini adalah jawaban yang benar, 2 juga jawaban yang benar, 3 dan 4 menjadi pengecoh. Dalam aturan penyajian himpunan itu menggunakan
diagram Venn, enumerasi, dan simbol baku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Dan di sini jawaban pengecoh adalah nomor 4. Tingkatan yang kedua disebut sebagai C2, yaitu pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan siswa pada tingkat pemahaman di sini adalah membandingkan dan membedakan. Dan ada beberapa contoh kegiatan lainnya. Di sini saya mengambil contoh kegiatan siswa yaitu membandingkan dan membedakan. Karena tadi pada soal nomor 1 saya mengambil cara penyajian himpunan, maka di sini untuk soal yang kedua pada tingkatan C2 saya mengambil juga cara penyajian himpunan, di mana pada soal 2 berbunyi pernyataan berikut yang merupakan bentuk penyajian himpunan secara enumerasi dari himpunan P sama dengan himpunan yang beranggotakan X, sedemikian sehingga X bilangan ganjil antara 1 dan 10 adalah titik. Pada soal nomor 2 ini, siswa diminta untuk membedakan mana sih yang dimaksud sebagai cara penyajian himpunan secara enumerasi. Di sini siswa mengubah dulu dari bentuk penyajian himpunan secara notasi pembentuk himpunan menjadi enumerasi. Di sini kita perhatikan himpunan P itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X. Syarat yang harus dipenuhi oleh X adalah bilangan ganjil antara 1 dan 10. Maka di sini siswa juga harus memahami apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Kita coba jawab. Bilangan ganjil itu kan bilangan yang tidak bisa habis dibagi oleh 2. Maka karena di sini bilangan ganjil antara 1 dan 10 dapat kita tuliskan bilangan ganjilnya mulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa 11 tidak masuk? Karena di sini kan syaratnya antara 1 dan 10. Sehingga ketika kita menggunakan secara enumerasi, di sini enumerasi sendiri artinya mencacah. Maka dapat kita tuliskan dengan cara P sama dengan buka kurung 1, 3, 5, 7, 9 tutup kurung. Seperti yang terlihat pada opsi yang D. Sehingga opsi D ini saya katakan sebagai jawaban yang benar. Sedangkan untuk opsi A, B, C hanya menjadi pengecoh saja. Kita perhatikan untuk opsi yang A, sama dengan X sedemikian sehingga X bilangan ganjil antara 1 dan 10. Di sini pada opsi A, saya sengaja menuliskan kembali cara penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk yang kedua, yaitu opsi B, P sama dengan X sedemikian sehingga 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini yang menjadi pengecoh adalah X sedemikian sehingga. Seharusnya ketika kita mencacah sebuah bilangan dengan penyajian himpunan secara enumerasi, maka tidak perlu dituliskan X sedemikian sehingga. Langsung saja seperti contoh pada D. Sehingga di sini saya sengaja menuliskan X di depan dan sedemikian sehingga. Kemudian yang C, P sama dengan X elemen bilangan bulat sedemikian sehingga X lebih besar dari 1 dan kurang dari 10, di mana X bilangan ganjil. Ini merupakan bentuk lain dari contoh penyajian himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan dan dikombinasikan dengan simbol baku. Di sini simbol bakunya adalah Z, di mana Z itu sendiri disebut sebagai bilangan bulat. Jadi untuk soal nomor 2 pada tingkatan C2 atau pemahaman di sini adalah yang benar D. P sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga disebut sebagai tingkatan mengaplikasi. Mengaplikasi yang dimaksud di sini adalah siswa dapat menggunakan pengetahuan dan pemahamannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini misalnya, saya ambil contoh di soal nomor 3 yang merupakan salah satu contoh soal pada tingkatan C3 atau aplikasi. Di sini, perhatikan gambar berikut. Di sini telah disajikan sebuah gambar diagram Venn, di mana soalnya adalah berdasarkan gambar tersebut, himpunan yang menunjukkan himpunan A digabung himpunan B adalah titik. A gabung B sama dengan himpunan yang beranggotakan 2, 3, dan 5. B himpunan A gabung B sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 4, 6, 7, dan 8. C himpunan A gabung B sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan D himpunan A yang beranggotakan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berdasarkan soal ini,
Siswa dapat menjawab ketika siswa sudah bisa mengerti dan memahami bagaimana cara penyajian himpunan. Misalnya cara penyajian himpunan dalam diagram Venn dan menghubungkannya dengan menggunakan operasi himpunan. Misalnya di dalam operasi himpunan yang kita ambil pada permasalahan ini yaitu himpunan A digabung dengan himpunan B. Nah, untuk itu ketika siswa yang sudah memahami cara penyajian himpunan dengan menggunakan diagram Venn dan menggunakan operasi himpunan, maka siswa dapat menjawab soal ini. Tentu saja di sini kita bahas untuk soal pada nomor 3 ini. Di sini diketahui bahwa berdasarkan gambar, himpunan A itu yang bukan A irisan B adalah 1 dan 6. Himpunan B yang bukan irisan A dan B adalah 4, 7, dan 8. A irisan B merupakan 2, 3, dan 5. Kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan posisinya, anggota himpunan 2, 3, dan 5 ini merupakan anggota himpunan A dan juga terdapat di B. Sehingga ketika kita gabungkan antara himpunan A dengan himpunan B ini, maka anggota himpunannya adalah yang berada pada himpunan A, yang berada pada himpunan B, dan yang berada pada kedua himpunan A dan B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan A digabung himpunan B, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sedangkan sebagai pengecohnya di sini adalah pilihan untuk A, B, dan D. Kita bahas untuk yang pertama adalah pilihan yang A. Pilihan yang A di sini saya ambil anggota himpunannya adalah 2, 3, dan 5. Nah, di sini siswa bisa lupa mana sih yang dikatakan sebagai sebuah operasi himpunan gabungan, irisan. Nah, di sini pada opsi yang A, saya sengaja mengambil 2, 3, dan 5 karena 2, 3, dan 5 ini merupakan hasil daripada irisan himpunan A dan B. Kemudian, pada opsi B, di sini saya mengambil anggota himpunan 1, 4, 6, 7, dan 8. 1, 4, 6, 7, dan 8 ini merupakan anggota himpunan A dan B tanpa irisan. Sementara di sini dimintanya himpunan A digabung dengan himpunan B, maka himpunan yang menjadi anggota bagian dari A dan juga B itu akan termasuk pada gabungan A dan B. Sehingga di sini untuk opsi yang B menjadi pengecoh, siswa lupa apa makna daripada gambar yang berada di tengah ini, irisan ini. Apakah dia menjadi sebuah himpunan yang lain atau bahkan pendefinisian yang lainnya. Kita lihat di sini untuk opsi yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini yang menjadi pengecoh pada bagian D adalah 9 dan 10. Kita perhatikan untuk gambar 9 dan 10 ini bukan menjadi anggota himpunan A maupun anggota himpunan B, atau bahkan keduanya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa 9 dan 10 merupakan semesta. Maka kesimpulannya adalah nomor 3 ini yang benar adalah C. Apa yang menjadi aplikasinya di sini? Yang pertama adalah siswa bisa mengaplikasikan pemahamannya melalui dua materi, yaitu materi cara penyajian himpunan dan operasi-operasi yang terdapat pada himpunan. Melalui cara penyajian himpunan di sini, berdasarkan diagram Venn, diidentifikasikan menjadi sebuah anggota himpunan, yaitu anggota himpunan A yang digabung dengan anggota himpunan B. Di sini kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu dengan tingkatan C4 atau analisis. Di sini diberikan sebuah soal, yaitu diketahui himpunan S, P, dan Q sebagai berikut. Himpunan S adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 12, di mana X adalah bilangan asli. Himpunan P adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 12, di mana X adalah bilangan prima. Q sama dengan himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 12, di mana X bilangan ganjil. Gambar diagram Venn berikut yang tepat untuk menunjukkan himpunan S, P, dan Q adalah titik-titik-titik. Nah, dari soal ini, apa yang akan dianalisis oleh siswa? Yang pertama, siswa mencari tahu dulu apa yang menjadi anggota dari himpunan S, apa yang menjadi anggota dari himpunan P, dan apa yang menjadi himpunan dari Q.
Nah, setelah itu, karena untuk membuat sebuah diagram Venn terdapat beberapa cara penyajian tertentu, terdapat beberapa aturan. Jadi di sana siswa bisa menganalisis mana yang akan menjadi semestanya, menjadi anggota himpunan P, menjadi anggota himpunan Q, atau bahkan anggota himpunan P dan Q. Dengan kata lain, anggota himpunan dari keduanya. Sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Yang pertama kita cari tahu dulu apa saja masing-masing anggota daripada himpunan tersebut. Di sini anggota daripada himpunan S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita perhatikan, definisi daripada himpunan S tadi adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 12. Di mana X adalah bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, sehingga karena di sini terdapat notasi kurang dari sama dengan 12, maka 12 itu juga termasuk daripada anggota himpunan S. Karena di sini kurang dari sama dengan. Sehingga ketika kita tabulasi, anggota daripada himpunan S adalah 1 sampai dengan 12. Selanjutnya, di sini kita perhatikan untuk anggota himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 12, di mana X adalah bilangan prima. Di sini saya sudah tabulasi anggota daripada himpunan P adalah karena bilangan prima adalah bilangan yang memiliki faktornya hanya dirinya sendiri, maka di sini kita perhatikan untuk syaratnya tadi adalah X lebih besar sama dengan 1, maka 1 merupakan anggota daripada himpunannya dan lebih besar dari 12. Karena di sini notasinya lebih besar dari, tidak lebih besar dari sama dengan, maka 12 bukan termasuk daripada himpunan P. Di sini kita perhatikan P sama dengan 2. Kenapa 1 tidak termasuk? Karena 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Sehingga di sini dapat dituliskan untuk anggota himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Kenapa 12 tidak termasuk? Karena 12 memiliki faktor yang lebih dari 1. Misalnya 12 dibagi 12, 12 dibagi 6, 12 dibagi 4. Nah, selanjutnya di sini kita cari tahu apa saja anggota yang termasuk daripada anggota himpunan Q. Di sini Q adalah anggota himpunan yang beranggotakan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 12, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, sebelum mencari tahu apa saja anggota yang termasuk daripada anggota Q, maka siswa harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil. Sini saya sudah menyiapkan anggota daripada himpunan Q, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Karena pada definisi kurang dari sama dengan 1, sehingga 1 itu juga menjadi bagian daripada Q. Sehingga setelah kita mendapatkan anggota dari masing-masing himpunan tersebut, di sini kita bisa mencari irisan daripada himpunan P dan Q, karena S sendiri akan menjadi himpunan semestanya. Dimana kita tahu bahwa irisan itu adalah yang menjadi anggota dari kedua himpunan. Di sini kita perhatikan 2 dan 1, 2 pada himpunan P tidak terdapat pada himpunan Q, sehingga 2 dan 1 tidak termasuk irisan. Di sini 3 dan 3, anggota himpunan P punya anggota 3 dan anggota himpunan Q memiliki 3, sehingga 3 disebut sebagai P irisan Q. Di sini saya sudah mendaftarkannya. Yang pertama ada 3. Selanjutnya kita perhatikan anggota himpunan P adalah 5. 5 juga terdapat pada Q, sehingga P irisan Q yang kedua ada 5. Di sini juga 7, sama-sama ada 7. Di sini 11 karena 9 tidak terdapat pada P, sehingga 9 bukan irisan dari P dan Q. Sehingga apa yang menjadi irisan P dan Q di sini? Kita dapatkan 3, 5, 7, dan 11. Selanjutnya, kita perhatikan komplement dari himpunan P dan Q adalah P gabung Q komplement sama dengan 4, 6, 8, 10, dan 12. Ini artinya P gabung Q komplement adalah berada di luar lingkaran P dan Q. Maka berdasarkan pembahasan, gambar yang sesuai ditunjukkan oleh opsi yang C. Di sini kalau kita perhatikan, 3, 5, 7, dan 11 tadi menjadi irisan daripada himpunan P dan Q. Untuk himpunan
P dan Q yang bukan irisan adalah yang belum didaftarkan di dalam irisan. Sehingga sisanya tadi ada 2, 1, dan 9. Kemudian kita perhatikan untuk himpunan semestanya, karena di sini yang sudah didaftarkan adalah 1, 2, 3, 4 belum didaftarkan sehingga 4 ini berada di luar lingkaran. 5 sudah, 6 belum, 4, 6 berada di luar lingkaran, 8 juga berada di luar lingkaran, 4, 6, 8, dan 12. Kita cek untuk opsi yang C, 4, 6, 8, 12. Kita perhatikan ada 10 lagi. Nah, 10 juga bukan merupakan himpunan P dan Q dan himpunan P irisan Q. Sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan yang berada di luar lingkaran adalah himpunan yang beranggotakan 4, 6, 8, 10, dan 12. Dengan kata lain, yang berada di luar lingkaran adalah P gabungan Q komplement. Sehingga berdasarkan pembahasan, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita perhatikan untuk opsi yang lain. Di sini menjadi pengecoh 3, 5, dan 7 ini, karena dia merupakan irisan, siswa bisa saja lupa yang posisi irisan itu berada di sebelah sini atau di sebelah sini. Ini yang menjadi pengecoh adalah himpunan yang menjadi irisannya, posisinya salah. Kemudian untuk yang B, di sini P dan Q dituliskan satu persatu, tidak dituliskan secara beririsan. Di sini kan terdapat himpunan yang anggotanya sama. Jadi P dipisah dan Q sengaja dipisah. Ini juga menjadi pengecoh. Untuk pengecohan terakhir adalah yang D. Di sini untuk opsi yang D, yang menjadi irisan diganti dengan yang menjadi P gabung Q komplement. Sehingga yang seharusnya menjadi irisan adalah 3, 5, 7, dan 11. Di sini saya ganti menjadi 4, 6, 8, 10, dan 12. Atau yang menjadi anggota himpunan P gabung Q komplement. Sehingga di sini untuk opsi D yang menjadi pengecoh adalah irisan dengan P gabung Q komplement. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar untuk C4 pada soal nomor 4 adalah C. Selanjutnya, tingkatan yang kelima adalah sintesis. Mensintesis yang dimaksud di sini adalah menggabungkan beberapa informasi menjadi satu kesimpulan atau menjadi sebuah konsep. Ini yang menjadi contoh C5, saya ambil contoh nomor 5. Misalkan N menyatakan himpunan bilangan asli yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika S, nah di sini perlu diperhatikan juga aturan dalam membuat soal karena di sini merupakan sebuah pernyataan. Di sini maka ketika membuat pernyataan juga harus ada maka atau disebut sebagai implikasi. Di sini pernyataannya jika S menyatakan sebuah himpunan yang beranggotakan negatif 1 pangkat N sedemikian sehingga N elemen bilangan asli, maka kardinalitas dari S adalah titik-titik. Sekarang kita perhatikan untuk soal nomor 5 ini. Di sini siswa sebelum mengetahui berapa saja kardinalitas daripada himpunan S di sini, mereka harus terlebih dahulu cari tahu berapa saja hasil daripada himpunan ini dengan cara memasukkan N-nya. N-nya tadi adalah himpunan bilangan asli. Maka kita coba bahas. Di sini saya sudah mempunyai penyelesaiannya. Pertama diketahui S sama dengan himpunan yang beranggotakan negatif 1 pangkat N, di mana N elemen asli. Di sini N menyatakan bilangan asli. Nah, jika kita menuliskan anggota S satu per satu dimulai dari N sama dengan 1, 2, 3, karena N tadi merupakan elemen daripada bilangan asli, maka bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan S sama dengan himpunan yang beranggotakan negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Sekarang kita coba analisis. Sebelum kita mendapatkan ini, sebelum mendapat kesimpulan ini, terlebih dahulu kita analisis. Kita coba, karena tadi N-nya bilangan asli yang dimulai itu dimulai dari 1, maka kita substitusi untuk nilai N-nya sama dengan 1. N-nya sama dengan 1, maka ketika kita di sini himpunan S adalah negatif 1 pangkat N. N-nya sama dengan 1, maka negatif 1 pangkat 1 adalah negatif 1. Kemudian ketika N-nya sama dengan 2, maka negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1.
kita masukkan untuk nilai N sama dengan 3, maka negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Di sini sebenarnya dikali negatif 1 dikali negatif 1 karena dia berpangkat, maka negatif 1 kali negatif 1 sama dengan positif 1. Positif dikali negatif adalah negatif, sehingga di sini negatif 1. Sehingga didapatkan hasilnya sama dengan negatif 1. Di sini negatif 1 pangkat 4, karena N-nya kita ambil sama dengan 4. Maka kita dapatkan negatif 1 kita substitusikan ke sini. Negatif 1 pangkat N, N-nya sama dengan 4, maka menjadi negatif 1 pangkat 4 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif, negatif, negatif kali positif sama dengan positif, sehingga didapatkan hasilnya tadi sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Maka, apa yang didapatkan dari jawaban yang tadi? Negatif 1, positif 1, negatif 1, dan positif 1 akan tetap berpasangan seperti itu. Nah, berdasarkan analisis didapatkan bahwa yang pertama, untuk elemen S, jika N-nya sama dengan genap, maka akan kita dapatkan hasil untuk kardinalitasnya itu sama dengan negatif 1. Dan untuk elemen S, jika N-nya sama dengan ganjil, maka akan kita dapatkan hasil kardinalitasnya itu sama dengan negatif 1. Sehingga untuk jawabannya tadi kita dapatkan S sama dengan negatif 1,1, negatif 1,1, dan seterusnya. Sehingga kardinalitasnya kita dapatkan sama dengan 2. Di sini sengaja saya mengambil A sama dengan 1. Kenapa saya ambil sama dengan 1? Karena ketika siswa mengambil N sama dengan genap, maka jawabannya akan sama dengan positif 1. Sini sengaja saya mengambil tak terhingga di sini untuk siswa yang ketika salah dalam mendefinisikan sebuah kardinalitas. Di sini kardinalitas yang dimaksud adalah karena di sini jawabannya hanya ada 2, negatif 1 dan 1 yang berulang sampai dengan seterusnya. Maka di sini siswa bisa salah dalam mendefinisikannya, dianggap sebagai tak terhingga. Padahal yang dimaksud dari di sini adalah hanya yang menjadi jawaban daripada hasil analisisnya saja. Sehingga berdasarkan pembahasan kita dapatkan jawaban yang benar tadi adalah B sama dengan 2. Nah, tibalah kita pada tingkatan yang terakhir yaitu C6 atau mengevaluasi. Mengevaluasi yang dimaksud di sini adalah mempertimbangkan dan menilai benar atau salahnya, baik atau buruknya, dan bermanfaat atau tidak bermanfaatnya. Di sini contoh kegiatannya bisa berupa mempertahankan pendapat, beradu argumentasi, dan lain sebagainya. Contoh soal C6 yang saya sediakan di sini adalah soal nomor 6 yang berbunyi, Ranti ingin mengadakan survei tentang hobi siswa di kelasnya. Ia mencatat bahwa ada 30 siswa di kelas. Ia ingin membuat 2 himpunan, di mana himpunan yang pertama didefinisikan sebagai A sama dengan himpunan yang beranggotakan siswa yang suka membaca buku, dan untuk himpunan yang kedua didefinisikan sebagai B sama dengan himpunan yang beranggotakan siswa yang suka Ranti ingin menyusun pertanyaan survei dan membuat diagram Venn berdasarkan data hasil surveinya. Rancangan yang paling sesuai untuk membantu Rani menentukan anggota irisan B dan A gabungan B adalah titik. Di sini saya langsung menambahkan untuk soalnya berfokus pada A irisan B dan A gabungan B karena untuk membuat sebuah diagram Venn dibutuhkan himpunan A irisan B dan juga himpunan A gabungan B. Karena yang menjadi A gabungan B adalah sama dengan A ditambah dengan A irisan D ditambah dengan B. Di sini kita perhatikan karena himpunan A adalah siswa yang suka membaca buku dan himpunan yang B adalah siswa yang suka menggambar, maka untuk mendapatkan himpunan A irisan B maka harus ditanyakan kepada siswa di kelasnya siapa saja yang suka membaca buku dan suka menggambar. Ini merupakan jawaban yang tepat karena untuk mendapatkan A irisan B harus didapatkan yang merupakan hobi dari keduanya, siapa yang suka membaca buku dan juga suka menggambar. Sedangkan untuk A, B, dan D menjadi pengaco. Di sini untuk yang A, Rani menanyakan kepada semua siswa apakah mereka suka membaca buku. Nah, dengan pernyataan A ini, hanya menanyakan kepada semua siswa apakah mereka suka membaca buku, Rani tidak akan mungkin membuat sebuah diagram Venn. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika hanya menanyakan siswa yang suka membaca buku,
Rani hanya akan mendapatkan anggota daripada himpunan A saja, sementara untuk anggota himpunan B akan menjadi kosong. Kemudian, untuk pernyataan yang B, Rani hanya menanyakan kepada siswa yang duduk di barisan depan apakah mereka suka menggambar. Nah, di sini pernyataan B juga menjadi pengecoh karena yang pertama pengecohnya adalah hanya menanyakan kepada siswa yang duduk di barisan depan. Sementara Rani ingin membuat survei, ia mencatat ada 30 siswa di kelas. Maka ketika ditanyakan hanya kepada respondennya hanya kepada siswa yang duduk di barisan depan, maka dia tidak bisa mencapai 30 responden yang diinginkan, 30 jawaban yang diinginkan. Sehingga pernyataan B ini salah. Dan untuk yang kedua pengecohnya adalah apakah mereka suka menggambar. Nah, di sini ketika dia hanya menanyakan siswa yang suka menggambar, maka dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan siswa yang suka membaca buku. Dengan kata lain, dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan anggota daripada himpunan A. Kemudian untuk yang D, Rani membuat daftar nama siswa dan menebak dari kebiasaan mereka siapa yang suka membaca dan menggambar. Nah, di pengecoh adalah Rani hanya menebaknya, sementara untuk hobi itu tidak bisa ditebak-tebak oleh siapapun. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang C, yaitu Rani menanyakan kepada semua siswa apakah mereka suka membaca, menggambar, atau keduanya, adalah jawaban yang paling tepat. Nah, itulah tadi video pembahasan soal-soal berdasarkan jenis-jenis penilaian autentik yang berfokus pada jenis penilaian pada aspek kognitif. Di mana pada aspek kognitif tadi dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.